Alhamdulillah pada pagi hari ini, siang hari ini kita dapat bertemu kembali Bapak Ibu ya untuk melanjutkan agenda tiga Latsar ya. Sesuai dengan jadwal Bapak Ibu, eh, kita akan melaksanakan berapa CP Bapak Ibu pada siang hari ini? Berapa CP Pak Muhammad Zarif ya? CP Tiga, tiga 3 3 CP. CP. bonus yang kedua ini. Agenda pada pagi hari ini atau kegiatan pagi hari ini kita akan isi dengan eh, presentasi dari tugas kelompok yang eh, sudah Bapak Ibu buat ya. Nanti kalau waktunya udah masih cukup, kita juga presentasi untuk dua orang tentang tugas individu yang makalah ya. Tapi kalau nggak cukup ya nanti tugas yang kelompok saja. Berikutnya nanti akan kita berikan feedback sama-sama setiap kali presentasi ya. Dan di akhir sebelum sesi kita melakukan brainstorming ya, lesson learn, pembelajaran selama dua pertemuan di agenda tiga ini ya, sinkronus satu dan dua. Aturannya Bapak Ibu nanti akan presentasi masing-masing maksimal 10 menit ya. Tiap kelompok nanti satu juru bicara saja yang menyampaikan dan boleh nanti ditanggapi oleh peserta lain, kelompok lain atau saya komentari maksimal 5 menit dan untuk tugas yang individu nanti dua orang akan mempresentasikan masing-masing 5 menit dan saya komentari juga maksimal 5 menit. Baik Bapak Ibu agar waktunya kita efektif, kita langsung mulai saja untuk eh, presentasinya dimulai dari kelompok 1A ya. Kelompok apa nih? 3A ya yang terkait dengan manajemen ASN ya. Silakan kelompok 3A untuk presentasi. Boleh share screen ya untuk menampilkan PowerPoint-nya misalnya. Atau kalau nggak perlu langsung dibacakan ya nggak apa-apa, lebih bagus juga. Silakan Bapak Ibu. Kelompok 3A, urutan pertama. Ya, silakan. Cek cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Ini suara saya terdengar? Oke, masuk. Mohon maaf tadi kelempar sebentar karena jaringan. Baik, saya dari kelompok 3A terkait nanti mohon dibantu untuk presentasinya Mas Irsyad. Halo Mas Irsyad, karena ini studi kasusnya di tempat kita pilih untuk di tempat Mas Irsyad eh ditugaskan gitu ya di Man 2 Sragen. Nah,
Nanti saya screen untuk waktu presentasinya. Nanti saya persilahkan untuk Mas Irsyad. Halo Mas Irsyad. Halo, Ji, sekitar. Oke, Ji, Pak. Ya, langsung ditampilkan Pak Irsyad. Ji, sekitar. Hmm, Izin share screen ya, Bapak. Ji, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan hasil tugas kelompok 3A pada agenda 3 hari ke-1. Setelah kami berdiskusi melalui Google Meet kemarin, di kelompok 3A akhirnya diputuskan untuk mengangkat isu tentang relevansi sistem merit terhadap praktik penugasan guru lintas keahlian di Madrasah Aliyah. Nah, ini sebenarnya adalah isu yang mungkin hampir di semua sekolah, sebagian besar sekolah atau madrasah itu terdapat, yaitu penugasan guru yang lintas mata pelajaran. Misal seperti saya, itu adalah guru geografi, kemudian ditambahi juga dengan mengajar mapel yang lain, seperti mapel akidah akhlak, seperti itu. Nah, hal ini tentunya ada beberapa penyebab. Penyebab yang pertama itu karena memang keterbatasan sumber daya guru. Jadi karena kekurangan guru, sementara rombel belajarnya cukup banyak, sehingga di beberapa mata pelajaran itu perlu dibantu dengan guru yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang kedua, karena perencanaan dan manajemen SDM yang kurang optimal, seringkali ini pengusulan formasi CPNS atau P3K itu tidak berdasarkan data konkret mengenai kekurangan guru dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, yang ketiga adalah minimnya program pelatihan dan sertifikasi lintas bidang. Nah, ini mungkin malah belum ada sama sekali untuk sertifikasi lintas bidang. Kita untuk guru itu sertifikasi atau PPG-nya itu harus sesuai dengan ijazah kita atau ijazah kami. Kemudian yang keempat, ini adalah budaya kerja yang kurang responsif terhadap perubahan. Jadi penugasan guru lintas mapel ini selama ini ya, cenderung selalu dimaklumi selama kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, walaupun ya, saya yakin belum atau kurang maksimal hasilnya. Kemudian dampak dari permasalahan ini yang pertama adalah penurunan kualitas pembelajaran, karena beberapa guru itu memang kesulitan mengajar yang tidak sesuai dengan eh, bidangnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, beban psikologis dan penurunan motivasi guru. Ini pasti guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya itu pasti beban psikologisnya akan bertambah, dan mungkin nanti di beberapa guru itu menurunkan motivasi guru tersebut sehingga produktivitasnya itu menurun. Kemudian yang ketiga, ini penilaian kinerja yang tidak adil. Ini sistem penilaian kinerja ASN termasuk guru itu berdasarkan penyampaian pada bidang tugas utama. Tapi jika guru dinilai atas hasil kerja di luar keahliannya, maka penilaian tersebut pasti tidak objektif dan tidak adil. Kemudian yang keempat, menghambat pengembangan karir dan profesionalisme guru. Kemudian implementasi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah ini, yang pertama itu melalui reformulasi strategi perencanaan sumber daya manusia, baik pihak madrasah, Kanwil,
Kemenak maupun Kementerian Agama Pusat ini perlu menyusun sistem perencanaan tenaga pendidik yang berbasis e-database untuk mengukur dan mengetahui kebutuhan guru yang akurat dan real time. Kemudian perlu kolaborasi lintas lembaga, yaitu sinergi antar madrasah, kantor wilayah, BKD, dan instansi penyedia pelatihan untuk membangun ekosistem manajemen SDM yang berorientasi pada prinsip merit. Kemudian penyusunan SOP penugasan berdasarkan sistem merit yang secara eksplisit ini melarang penugasan guru di luar bidang keahliannya kecuali dalam kondisi darurat. Tentunya harus dibarengi dengan pelatihan dan pembinaan. Dan yang keempat, ini penguatan budaya organisasi yang berbasis profesionalisme. Kemudian dari permasalahan ini, kelompok kami membuat beberapa rekomendasi. Rekomendasi pertama yaitu pemetaan kompetensi guru dan kebutuhan mapel secara berkala. Ini madrasah, ini perlu secara rutin melakukan pemetaan kompetensi seluruh guru dan menyesuaikannya dengan kebutuhan mapel di setiap semester. Kemudian ada pelatihan lintas keahlian dan sertifikasi tambahan. Ini mungkin jika tadi dalam keadaan darurat, guru harus lintas mapel, maka perlu adanya sertifikasi tambahan atau pelatihan lintas keahlian. Kemudian yang ketiga, penjadwalan pembelajaran yang berbasis kompetensi. Jadi ini di kurikulum dan kepala madrasah dalam menyusun jadwal pembelajaran harus mengutamakan kesesuaian latar belakang akademik. Kemudian yang keempat, pengusulan formasi ASN baru yang responsif terhadap kebutuhan nyata. Jadi dalam proses rekrutmen ASN, baik CPNS maupun P3K, harus sesuai dengan kebutuhan spesifik. Kemudian adanya monitoring dan evaluasi secara berkala. Guru yang lintas mapel itu harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh kepala madrasah, pengawas, dan tim manajemen mutu pendidikan agar tetap terkontrol dan agar itu tidak menjadi sesuatu yang permanen. Kesimpulannya dari kami yaitu bahwa kasus penugasan guru yang lintas keahlian atau lintas mapel di Madrasah AG merupakan potret konkret dari lemahnya implementasi sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan madrasah, sehingga walaupun administrasi pembelajaran tetap berjalan, akan tetapi hasilnya kurang maksimal dan menimbulkan sejumlah persoalan yang berakibat pada kualitas pendidikan, keadilan, dan penilaian kerja dalam pengembangan karir ASN. Untuk itu, perlu upaya serius dan terintegrasi untuk menata ulang sistem pengelolaan SDM yang berdasarkan prinsip meritokrasi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3A. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Nanti minta saran dan masukan juga dari teman-teman dan dari Pak Rois. Mengatakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya Bapak Ibu untuk kelompok ini luar biasa ya. Eh, ini Bapak Ibu ini sudah mulai nampak smartnya ya. Smart ya. Jadi saya juga mungkin juga bertanya juga ini ke siapa tadi juru bicara Pak Mariono ya. Iya, Pak. Juru bicaranya Pak Mariono tadi. Iya, iya, Pak. Iya. Eh, ini kasusnya adalah penempatan ya, penempatan dari seorang guru yang tidak sesuai dengan apa Pak Eh, kompetensi. Iya, yang jelas untuk dalam kasus ini itu guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya atau tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya seperti itu. Misalkan Pak Hmm. Irsyad itu guru geografi tapi ditambah Hmm. mengajar tentang bidang lain gitu. Oh gitu. Nah, nggih. Ini banyak terjadi ya Iya, terjadi antara Pak. ini. Banyak terjadi. Geografi sama ngajar Banyak apa juga misalnya? ya. Akidah akhlak, Pak. Kalau Pak Irsyad ini sama akidah akhlak, kalau yang lain itu bahkan terutama di bidang kesenian gitu ya. Kalau guru seni itu kan masih sedikit seperti Iya, itu, iya, Pak. iya. Jadi masih double double ngajar atau double job Double yang tidak ngajar gitu. sesuai dengan bidangnya seperti itu. Hmm.
Oh gitu ya. Alasannya karena keterbatasan SDM tadi ya. Nggih. Terus kalau yang dirasakan teman-teman ya, ini sebagai yang disuruh merangkap atau double ngajar tuh gimana Pak Mariano? Baik, Artinya untuk ini anu ya, curahan hati ya kira-kira nggih. gimana itu sebenarnya. Ya, seperti yang dikatakan Pak Irsyad tadi ya, itu Mm-mm. te- terutama dampak apa ya, dampak ke pribadinya, Mm-mm. psikologisnya, ibaratnya ngeluh gitu Pak. Kita Hmm, disuruh mengajar sesuatu yang kita itu secara pribadi belum menguasai di bidang itu. Gitu. oke, ya, ya, Seperti ya, itu. ya. Misalkan Dan surat guru tugas itu langsung turun dari mana? Dari kepala atau dari mana? Penugasan itu. Penugasan untuk rangkap itu dari siapa? Sementara Untuk ini. Pak Irsyad sama Pak Masrur mungkin bisa membantu menjawab terkait Hah? tentang surat tugas yang memang latar belakangnya guru. Monggo Pak Masrur sama Pak Irsyad. Gimana Pak Masrur? Nggih, untuk nggih, Pak, Pak untuk surat Ersyad ya tugas itu gimana? langsung dari kepala madrasah, Pak. Langsung dari Yang bagian kepala ya situ. berarti ya. Nggih. Nggih. Baik ya. Nah ini menarik sekali ya dihubungkan dengan merit system. Eh, Bapak Ibu ini fenomena yang mungkin juga akan dihadapi oleh jabatan yang lain ya. Ini kasus kali ini adalah guru tidak ditempatkan atau ditugasi tambahan yang itu tidak sesuai bidang yang mereka kuasai. Nah, kemudian tadi di solusi saya sudah sempat baca memberikan rekomendasi ya, rekomendasi. Jadi kalau kita mengurai suatu masalah ya Bapak Ibu, tentu kita telusur dari apa? eh, dari akarnya dulu, akar masalahnya dulu. Ya, kemarin itu kebanyakan karena faktornya kekurangan apa SDM ya. Itu menjadi apa menjadi pembenaran bagi mereka kepala madrasah atau ya kepala ya dalam hal ini untuk menugaskan Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, dari sisi pengajar ini tentu pertama mereka mengeluh karena ya kita mbak kita memang belum menguasai nih bagaimana kita suruh ngajar gitu kan. Terus yang kedua tentunya juga dari aspek penambahan waktu ya, jam kerja atau beban kerja yang juga tentu meningkat ya. Karena setiap kita mengampu sebuah mata pelajaran, tentunya juga konsekuensinya mengampu beberapa kelas kan gitu ya. Nah ini tentunya akan menjadi beban atau PR tersendiri bagi pengajar. Nah kemudian yang berikutnya tadi ada solusi juga yang cukup menarik itu meminta untuk agar kami ini disertifikasi dulu lah gitu. Kami diberikan diklat dulu lah agar agar ya kami layak untuk mengajar itu kan gitu ya. Nah, kalau dari sisi dari kompetensi guru ya atau dari asosiasi guru ya, asosiasi guru sebenarnya memungkinkan nggak eh, seseorang itu bisa punya double keahlian, mapel ini dan mapel itu boleh nggak Pak Irsyad? Memungkinkan nggak kalau dari sisi guru ya? Sepengetahuan saya nggih, Pak. Paham. Eh, Selama ini belum ada seperti itu, Pak. Jadi PPG untuk pendidikan Mm-mm. profesi guru niku yang dilatih dalam mapel PPG ya harus sesuai dengan Sesuai mapelnya kan ijazahnya. dan latar Nggih. belakang pendidikannya ya Latar- kan. Nggih. Kita SPD-nya nggak bisa apa kan lintas gitu ya. mapel, nggih. Oke, ya, oke. Berarti itu kan sebenarnya melanggar ya dari sisi Iya. regulasi dan sisi apa profesionalitas kan melanggar ya. Nah, jadi kalau memang memberikan sebuah solusi itu harus jelas direktif kepada siapa gitu ya. Nah, dalam hal ini karena memang kita protes kepada kepala madrasah ya harus disampaikan tentunya dengan
beberapa argumen yang kuat ya dan juga dengan ya tentu bahasa yang baik ya kan. Nah, nanti harusnya dari apa ya? Harusnya MGMP ini juga kuat ya di suatu tempat itu MGMP harus kuat ya. Atau bahkan asosiasi guru ini harus kuat untuk mendesak gitu loh. Bahwa ini tidak dibenarkan untuk menambahi tugas ini eh, kepada guru yang bukan ahlinya. Nah, bisa bersurat secara resmi Pak Irsyad dan kawan-kawan kepada kepala madrasah dulu ya disampaikan gitu bertahap. Jadi bersuratnya ke kepala madrasah dulu Pak Irsyad. Jadi kita jelas tahapannya jelas tek 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 gitu ya. Nah, nanti kalau dari kepala madrasah itu tidak ada respon yang baik ya, tidak ada respon yang baik, tentunya melangkah kepada yang lebih tinggi lagi, tentunya ke kepala Kemenak, ya kan, kabupaten atau kota. Pak, ini ada problem begini, ya kan. Tentunya nanti beliau akan menembuskan kepada UP, ya, unit kepegawaian, ya, di lingkup Kemenak kabupaten atau kota tertentu. Ya. Nah, itu pertama langkah konkretnya harus ke kepala madrasah, disurati, dirembuk dulu ya, secara kekeluargaan, secara adat, secara masing-masing madrasah ini kan ya punya lingkungan sendiri. Baru kalau itu memang tidak ini ya bisa bersurat ke yang lebih tinggi kepada kepala Kemenak bahwa ini ada problem seperti ini Pak, gitu. Ada problem seperti ini. Nah, ini bisa dikuatkan oleh asosiasi atau MGMP. Misalnya Pak Irsad ini guru apa? Bidang apa Pak? Geografi, Pak. Geografi. Ya, itu kan ada ya MGMP-nya di situ diaktifkan. Nah, antar guru-guru geografi ini yang ngobrol, curhat lah gitu kan. Ini kok aku ada gini ya di sekolahku kok begini ya. Saya ditambah suruh ngajar ini gimana ya baiknya. Nanti rembukan pasti ada titik terang. Nah, di situ terus mereka pasti akan menyarankan yaitu hal-hal yang bisa ditindaklanjuti. Ya, mungkin sedikit saran dari saya seperti itu. Nah, yang lain bisa menambahkan mungkin atau mengomentari. Oke, Pak Izin Safik. masuk, Pak. Oke, Oke, silakan. sebelumnya bertanya sedikit ya. Itu kan ada penambahan beban mengajar berarti ya. Apakah penambahan beban mengajar itu juga ada implikasi positif terhadap penambahan pemasukan atau apa? Pertama saya mau Benar, mempertanyakan itu dulu. Monggo langsung dijawab dulu, Mas Irsyad mungkin ya. silakan. Eh, Mas Irsad. untuk selama ini untuk yang CPNS atau PNS pasti tidak ada nih, Pak. Tidak Karena Oh, ada. tidak tidak ada. Oke. tidak ada sama Pasti sekali. kan Oke, nggak oke, ada. oke. Nggih. Nah, eh, saya menambahi terus memang tadi kan ada masukan gitu dari Pak Rois Hmm. terkait penguatan MGMP untuk ya biar sistem meritnya itu kan benar-benar berjalan. Cuma fakta di lapangannya kan kalau kita lihat dalam satu kabupaten jumlah madrasah negeri dan madrasah swasta itu kan jumlahnya luar biasa. Jomblang ya. Jumlahnya luar biasa. Saya contohkan saja di kabupaten saya, Kabupaten Batang itu SLTA negeri cuma satu MAN, Hmm. swasta banyak. Yang MTS negeri juga cuma satu, yang swasta banyak. Dan banyak terjadi double job atau beban Hmm. mengajar yang tidak sesuai dengan keahlian. Karena Betul. kalau di swasta itu kan seringkali eh, Dapat honor ya. ya lah, saya bukan basic guru jadi kalau tidak salah. Iya. Jadi Heeh. untuk sekolahan-sekolahan Kok putus-putus ini Pak Safik? Atau sinyal saya yang jelek? ya Pak, mohon maaf Pak, sinyalnya memang kurang bagus Pak. Nah, Jadi untuk sekolah-sekolah swasta, madrasah swasta yang masih mengandalkan pemasukan dari SPP dan sebagainya,
itu mau tidak mau untuk memberikan gaji yang layak terhadap guru honorernya, ya disesuaikan dengan jumlah jam mengajar yang Ya, terkadang akhirnya eh, guru yang double double mengajar itu bukan karena daripada tidak ada SDM lain yang siap masuk, bukan, kadang pertimbangannya tidak seperti itu ternyata, tapi oke. pertimbangannya kalau terlalu banyak guru nanti tiap guru akhirnya honornya sedikit karena jam mengajarnya sedikit. Kalau yang dialami istri saya seperti itu, karena istri saya masih WB dan kejadiannya juga sama seperti itu. Mungkin ya tambahan sharing aja, Pak. Jadi Oke, oke. solusinya bagaimana ya saya juga tidak tahu ya untuk kaitan Ya, solusi ya, cuma ini berbagi berbagi saja lah. Matur oke. suwun. Ya, Pak Syafiq ya, itu sebuah insight yang penting juga karena kebanyakan memang madrasah ini kan swasta ya. 90% Nggih. malahan Bapak Ibu ya. Memang itu faktanya begitu. Nah, terkait dengan yang di swasta itu kan tentunya ya kita tidak bahas lah ya karena itu menjadi domain dari mereka. Nah, ini kan problemnya ini kan merit system kita di ASN ini terjadi pelanggaran tadi ya. Artinya penyimpangan ya dengan alasan bermacam-macam lah. Misal SDM kurang ya tetap tidak dibenarkan. Tadi saya sudah tanya ke Pak Irsyad dan ke mungkin ya guru yang lain ya. Tidak ada Pak Syafiq itu yang namanya guru itu terus nanti punya sertifikat bisa ngajar mapel yang lain gitu kan. Rata-rata ya guru sesuai dengan mapelnya, background pendidikannya lulusan apa, yaitu yang dia bisa ampu gitu kan. Nah, ini kan terjadi di instansi kita di Kemenak ya, di Kemenak yang notabene ini ya ASN kan sistem merit. Kalau kita bicara swasta kan kita ya wis terserah yayasan kalau itu kan gitu ya. Kita nggak ngurus mau itu sistem merit atau enggak kan nggak ngurus. Cuman ini kan terjadi di lingkungan pemerintahan ASN gitu ya. Nah, ya tadi solusinya yang sudah saya sampaikan, salah satunya kita bersurat dulu ke Pak Kepala ya. Ya, ini apa klarifikasi atau mungkin tabayun ya kita tanya kira-kira ini kenapa sih Pak kami ada keluhan loh seperti ini kan gitu. Nah baru nanti disampaikan. Kalau memang tidak ada titik temu ya bisa disampaikan ke Kepala Kemenak karena dia yang ngatur ASN se Kemenak kabupatennya itu gitu loh. Kalau dia nanti istilahnya nggak mampu kan bisa ditembuskan ke Kanwil juga gitu. Jadi minta bantuan lah. Ini gimana nih caranya kok kami SDM-nya di sini. Nah, nanti kan terkait apa? Terkait mutasi ya. Nanti sekolahan yang kurang guru ininya kan bisa ditambah. Ya harusnya itu hal yang gampang ya Bapak Ibu ya untuk mutasi dan apa perpindahan rotasi gitu ya. Itu hal yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat gitu ya. Jangan sampai ini komentar saya pribadi ya, tahun 2025 kok kita masih bingung masalah mutasi ini dalam satu kabupaten. Ini kan hal yang lucu ya. Menurut saya hal yang lucu gitu. Ya, termasuk tentu nantinya Bapak Ibu terkait dengan pengadaan ya. Kemarin udah saya singgung tuh masalah pengadaan CPNS ini ya. Kalau di madrasahnya Pak Irsyad ya kurang guru seni ya nanti ya mengadakan nanti harusnya gitu loh. Ya saya pun dulu begitu waktu saya di struktural saya kurang nih pegawai di bagian ini saya mengusulkan formasi itu dan saya kawal betul gitu loh. Saya kawal betul karena emang kebutuhan kok ya kita kebutuhan. Kalau kebutuhan nggak dicukupi kan nanti mandek. Ya, mungkin itu Pak Syafiq nih sedikit komentar. Ada yang mau dikomentari lagi mungkin? Ya. Nggih, Pak. Matur suwun. Kalau saya sih kenapa tadi saya menyampaikan terkait ada swasta dan sebagainya, karena tadi kan ada masukan mungkin MGMP itu bisa menguatkan kan kayak gitu. Oh Bisa iya, menguatkan biar biar sistem merit ini benar-benar terjadi. ternyata Cuma kan nggak ada ya. yang ikut MGMP nggak cuma PNS,
Ya, PNS. setahu saya seperti itu. Setahu saya yang Artinya ikut memang MGMP. memang Heeh. ya jumlahnya sedikit banget ya. Nggih. Akhirnya kalau lewat MGMP pun ya kayaknya ya bukan menyerah sebelum berperang atau apa ya. Cuma kayaknya kok agak agak susah, ya agak susah. Ya sepengamatan saya lah karena saya sendiri kan bukan backgroundnya kan bukan guru. Mungkin itu Pak. Oke. Matur suwun sangat. Terima kasih Pak Syafiq. Ini masukannya sangat berharga karena ya betul kita melihat komposisi dari MGMP ya siapa kan gitu orangnya sedikit. Tapi maksud saya tadi itu penguatan dari sisi ikatan profesi ya bahwa nggak dibenarkan ngajar itu beda apa kompetensinya itu nggak. Yo bahkan termasuk sertifikat walaupun punya pun kan nggak dibenarkan itu ya kan. Ya, jadi titik poin saya di situ. Oke, Bapak Ibu, untuk kelompok satu kita cukupkan ya, dan kita berikan aplaus. Ya, luar biasa, ini cukup panjang tadi saya komentarnya. Karena menarik sih ya isunya nih. Baik, untuk yang berikutnya kita ke kelompok 4 ya, 4B ya, 4B. Nggih. Monggo, perwakilan 4B, silakan. Oke, terima kasih Pak Rois. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. untuk share screen ya, Pak. Di slideshow Bu Usi bisa? Eh, ya ini dulu. Lebih baik kami dari kelompok 4B dengan tema Smart ASN kami mengambil makalah yang berjudul Digitalisasi Smart ASN, Solusi Permasalahan Remaja di Sekolah. Untuk anggota kelompok kami ada Bu Sutriani SPD, ada Bu Swastia Vera Setianikma SSOS, kemudian ada Pak Syakir Ahmad SPD, Bu Usi Fahrisanur SPD, Bu Veronica Wahyuningtyas SPD, dan saya Yoga Prastowo Mukti SPD. 5 dari 6 anggota kelompok kami bergelar sarjana pendidikan, maka kami mengambil tema di sekolah, Pak Rois begitu. Oke. Pendahuluannya monggo Bu. Baik. Jadi yang pertama terkait wall of government di slide sebelumnya, Bu. Jadi pendekatan WOG atau wall of government dalam tata kelola pemerintahan. Pentingnya kolaborasi lintas instansi, sektor, dan level pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan menciptakan layanan publik integratif. Jadi untuk pendekatan WOG ini menekankan kolaborasi antar instansi untuk mencapai tujuan bersama, menghindari silo birokrasi, dan menciptakan layanan publik yang lebih responsif serta berorientasi hasil. Next. Nah, peran Smart ASN di sini, yang pertama ASN dengan kompetensi digital, integritas dan profesionalisme, adaptasi dengan tantangan era digital dan VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dengan tugas ASN bekerja lintas sektor dan instansi serta adopsi teknologi. Smart ASN diharapkan memiliki kemampuan digital yang memungkinkan mereka bekerja lintas sektor dan mengoptimalkan teknologi untuk pelayanan publik yang lebih efisien. Next. Nah, kemudian sekolah di sini sebagai garda terdepan dalam mengatasi masalah di lingkungan sekolah. Sangat penting karena sekolah adalah institusi pendidikan formal yang tidak hanya bertanggung jawab atas perkembangan akademik siswa, tapi juga pembentukan karakter, lingkungan yang sehat, pembiasaan nilai positif. Jadi yang dimaksud peran sekolah dalam mengatasi permasalahan remaja yang pertama adalah membangun budaya sekolah yang positif,
mendorong partisipasi aktif warga sekolah dan kemitraan dengan orang tua, pendidikan karakter, dan deteksi dini masalah pada siswa. Seperti itu. Next. Nah, permasalahan yang kita temui di usia remaja untuk jenjang anak sekolah di era digital saat ini, yang pertama kecanduan gadget dan media sosial, kemudian ada cyberbullying, kemudian krisis moral dan kurangnya pendidikan karakter. Ini termasuk dari pengaruh negatif dari konten digital, kemudian kurangnya panutan dan lemahnya pemantauan orang tua, seperti itu. Kemudian ada pergaulan bebas dan seks pranikah. Nah, remaja di era digital menghadapi tantangan yang lebih besar dari sebelumnya karena mereka sudah hidup di era globalisasi yang memungkinkan mereka mengakses informasi dengan sangat bebas kalau tidak ada pengawasan. Next. Masalah lain yang dihadapi di sini ada penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, kemudian gangguan kesehatan mental, rendahnya motivasi belajar dan disiplin diri, dan adanya krisis identitas dan pencarian jati diri. Jadi selain permasalahan digital, remaja juga menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dirinya sendiri yang mempengaruhi masa depan mereka. Next. Next. Nah, alternatif solusi yang kita tawarkan untuk menghadapi permasalahan di atas menggunakan prinsip BOG dan Smart ASN. Yang pertama adalah sistem pengaduan digital anti-bullying. Jadi masalah bullying ini masih menjadi salah satu penyebab utama gangguan kesehatan mental pada remaja di sekolah. Sayangnya banyak korban enggan melapor karena takut identitas mereka diketahui dan takut akan pembalasan. Nah, sebagai solusi dapat dibangun platform pengaduan digital anti-bullying berbasis web atau aplikasi internal di sekolah yang dirancang anonim dan aman. ASN dari unsur pendidikan, teknologi, dan perlindungan anak dapat berkolaborasi untuk yang pertama penyediaan kanal pelaporan dengan sistem login anonim, kemudian melibatkan pihak keamanan sekolah dan kepolisian jika perlu untuk menindaklanjuti laporan yang masuk, kemudian melindungi data pelapor dengan sistem enkripsi dan kontrol akses terbatas, memonitor pola laporan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Jadi dengan adanya sistem ini, remaja bisa merasa lebih aman untuk menyuarakan permasalahan tanpa takut mendapat stigma. Kemudian ada sosialisasi kesehatan reproduksi melalui media sosial sekolah. Jadi remaja seringkali mencari informasi tentang tubuh dan seksualitasnya melalui internet. Namun tidak semua informasi yang mereka dapatkan itu benar-benar aman. Oleh karena itu, ASN di bidang kesehatan dan pendidikan perlu melakukan intervensi digital yang strategis. Salah satunya dengan mengelola akun media sosial sekolah, ya ada Instagram, TikTok, YouTube, Short, dan sebagainya, yang terintegrasi dengan akun resmi puskesmas atau tenaga medis. Kemudian mengunggah konten edukatif yang ringan seputar kesehatan reproduksi, pubertas, hubungan sehat, dan pencegahan penyakit menular seksual. Kemudian menyediakan sesi live Q&A interaktif bersama dokter atau petugas puskesmas agar remaja bisa bertanya langsung tanpa rasa malu, menggunakan bahasa virtual dengan gaya komunikasi remaja seperti infografis, komik digital, atau video pendek. Dengan cara ini, remaja akan mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya langsung dari sumber resmi yang dikemas secara menarik dan relevan. Kemudian, solusi yang ketiga, virtual parenting room atau ruang digital komunikasi orang tua dan anak. Kondisi orang tua yang bekerja jauh dari rumah menyebabkan kesenjangan komunikasi dengan anak yang berdampak pada kurangnya pengawasan, perhatian, dan dukungan emosional. Sebagai solusi dapat dibentuk virtual parenting room atau ruang digital interaktif berbasis platform video conference, bisa Zoom atau Google Meet yang diselenggarakan secara berkala, bisa mingguan, bulanan, atau triwulanan dengan fitur dan manfaat sebagai berikut. Orang tua dan anak berdiskusi santai dalam sesi yang dipandu oleh fasilitator parenting. Ini bisa dari ASN unsur psikologi atau pendidikan keluarga. Kemudian sesi membahas tema seperti komunikasi efektif, membangun kepercayaan, perkembangan remaja, hingga penyelesaian konflik dalam keluarga.
Dilengkapi dengan sesi breakout room untuk diskusi personal atau simulasi komunikasi orang tua dengan anak. Kemudian ada rekaman sesi dan materi yang bisa diakses ulang secara digital melalui kanal sekolah. Jadi program ini mendorong peran orang tua dalam pengasuhan aktif meskipun secara fisik berjauhan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan aparatur sipil negara. Jadi penerapan pendekatan BOG dan dalam kaitannya dengan penguatan peran Smart ASN menjadi sangat strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan di sekolah. Jadi melalui pendekatan BOG, ASN dituntut untuk tidak bekerja secara sektoral, melainkan berkolaborasi lintas instansi, lintas profesi, dan lintas pemerintahan untuk menciptakan solusi yang integratif dan berkelanjutan. Jadi Smart ASN memiliki kompetensi digital, adaptif, dan kolaboratif, mampu menjadi penggerak utama dalam menyinergikan program-program dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, keamanan, dan teknologi, guna menangani masalah perilaku remaja, meningkatkan literasi digital dan pendidikan karakter, serta mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan ramah anak. Begitu Pak Rois, presentasi dari kelompok kami. Monggo jika ada masukan dan saran dipersilahkan. Masih di mute Pak Rois, mengapunten. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf. Pak, siapa tadi yang presentasi? Pak Yoga Yoga. Pak. Iya. Ya, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, untuk kelompok 4B ya. Ya. Ini mengangkat bagaimana menangani problematik remaja di lingkungan sekolah ya dengan konsultasi psikologi secara online ya. Ya, memang saat ini banyak sekali ya seperti ini terjadi kasus di sekolah. Ini saya mau nanya Pak Yoga, kalau sekarang ini kecenderungannya ya, itu di sekolah, apakah kalau ini diterapkan, kira-kira anak itu mau nggak untuk berkonsultasi secara online? Kalau untuk saat ini, terutama di madrasah kami, ini memang masalah yang paling utama atau yang paling ingin kami selesaikan adalah permasalahan karakter ya Pak ya. Ya. Karena secara bagaimana tata krama siswa untuk berkomunikasi sederhana dengan guru menggunakan unggah-ungguh yang tepat saja mereka tidak menguasai itu. Jadi belum mencapai ke permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Jadi dari karakter saja yang ingin kita bangun. Jadi saat ini kita sudah bekerja sama dengan orang tua untuk kembali mengaktifkan kegiatan parenting. Jadi kondisi anak di sekolah bagaimana itu kita sampaikan secara berkala ke orang tua, sehingga nanti orang tua dari hasil dari kami, dari madrasah itu bisa mengembangkan pendidikannya di rumah. Jadi mereka tidak hanya mendapat dari sekolah, tapi juga dari keluarga intinya seperti itu. Untuk tenaga konselor atau psikolognya dari mana? Untuk saat ini dari guru BK yang utama di sekolah. Kalau untuk kegiatan parenting kita bekerja sama dengan psikolog dari luar, Pak. Seperti itu. Ya, jadi nanti kalau yang untuk ngisi secara online, misalnya ada apa namanya, ada konsultasi dari seorang anak itu yang ini dari guru BK itu ya, yang Sementara apa sebagai apa adminnya atau betul gitu ya, guru BK. Terus kalau memungkinkan nanti juga pakai ini nggak, pakai yang dari psikolog juga nggak? Kalau iya Pak, itu yang bulanan Pak. bulanan. Ya. Kalau yang Nggak, harian langsung ke guru BK, tapi kalau kita bulanan kita ada pertemuan per jenjang Pak. Jadi parenting kelas 7, kelas 8, dan kelas 9.
Ya, maksud saya ini yang tadi kasus dia identitasnya nggak mau diungkapkan ya. Misalnya dia ada Betul. masalah, nah tentu kan dia lari ke online tadi gitu kan. Ya, Nah, bagaimana harusnya itu dipastikan itu menjadi pelarian yang tepat gitu Pak Yoga. Anak itu lari ke situ tertangani dengan baik, baik itu oleh guru BK ya maupun oleh psikolog kalau dia ternyata punya masalah-masalah psikologis gitu kan. Nah, jadi dipastikan agar saluran ini bisa seperti yang diharapkan Pak Yoga dan teman-teman tadi, terjaga kerahasiaannya, tetapi juga memiliki daya solusi yang bagus ya, kemampuan solusi yang bagus, sehingga anak itu benar-benar merasa ditemani ya, teman walaupun virtual tadi gitu ya. Nah, kalau modelnya udah pernah ada Pak, model yang pernah dipakai gitu, artinya contoh di mana gitu, pernah ada nggak yang kayak gini? belum, Mbak. Belum. 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 Nah, Belum. nanti perlu diuji nih Pak Yoga untuk keefektifannya dan ya diperlukan gitu kan. Ya kita berharapnya nggak ada masalah yang serius dari anak ya. Tetapi Betul. kan kita ya berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini mendingan kita ini sebagai simulasi Pak Yoga. Eh, misalnya nih dia punya masalah nggak terlalu berat, tapi dia udah mau untuk terbuka di platform ini, di layanan online ini gitu loh. Nah, nanti kalau dari masalah yang kecil aja dia udah percaya, ya, kemungkinan di masalah yang besar dia akan ini. Atau mungkin temannya akan merekomendasikan, kamu ini aja curhat di itu apa namanya lah nanti. Misalnya eh, apa ya, ya dibikin namanya yang menarik ya. Nama platform layanan ini yang menarik gitu. Jangan yang eh, menakutkan itu teman anunya. Misalnya contoh kayak guru BK ini kan sekarang dipandang menakutkan ya. Orang kalau punya masalah, kamu sana ke guru BK ini kan takut ya kan. Rata-rata anak sekolah kan gitu. Nah, ini dibikin yang friendly. Jadi teman seperti ini. Gitu aja sih saran dari saya. Kalau ada yang lain, Bapak Ibu mungkin mau menambahkan pengalamannya ya. Yang ibu-ibu nih mungkin nih. Guru BP ada nggak? Guru BK ada nggak sini? Ada Pak, Oh ya Pak, saya silakan. Pak, Pak, Pak Masrur. Pak Masrur lah ini. Gimana Nggih. pengalaman sebagai guru Nggih, jadi BK? alhamdulillah kalau untuk dari saya sendiri sih untuk anak-anak itu malah cenderungnya lebih lebih suka ngobrol sama saya. Juga ya. Nggih. Nggih. Nah, nah, mungkin tadi yang mau tanyakan juga mungkin tadi berkaitan dengan virtual parenting tadi itu kaitannya dengan admin, Pak. Ya, jadi admin Admin. dari ya virtual itu kan apa namanya? Apakah memang hanya guru BK atau apa ada guru lain yang masuk kayak gitu? Karena kalau misalkan ada guru lain yang masuk juga kan itu juga akhirnya nggak sesuai juga. Kalau misalkan di BK kan memang sebenarnya kan mereka itu terpagari oleh asas-asas kerahasiaan kayak gitu. Sebenarnya istilahnya ketika memang anak itu tidak apa namanya secara langsung mungkin barangkali susah untuk berbicara atau menyampaikan permasalahan bisa jadi bisa menggunakan layanan di WA juga kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah untuk saya sendiri sih di sini rata-rata sih anak-anak Mau bisa terbuka ya, cepat gitu, Mas mau Roni. terbuka alhamdulillah sampai dengan hari ini kayak gitu. Nah, Mungkin bisa mungkin dijawab itu Pak tadi Yoga. kaitannya admin, kaitannya dengan Adminnya adminnya. gimana tuh nanti uh, teknisnya Pak Yoga? Ya, teknis adminnya ya. Baik, kalau untuk terkait teknis, memang yang ikut kegiatan parenting itu kan kita kita apa namanya kita jadwalkan untuk pelaksanaannya. Jadi yang rutinan untuk yang virtual itu kan tiap sebulan sekali seperti itu. Jadi kalau untuk admin
yang berada di ruang virtual itu yang pertama jelas guru BK ada di Guru situ BK dan ya. wali kelas di jenjang yang Hmm, virtual seperti itu. wali kelas. Jadi Ya. Tapi kan iya, tadi dijaga kerahasiaannya Pak Yoga. Kan nanti nggak tahu ini dari kelas yang mana gitu. Atau gimana? Atau harus nyebutkan kelasnya dulu kalau mau ini, mau ikut enggak, programnya ini. enggak sih Pak, tapi kita jenjangnya umum, jadi kelas 7 ya kelas 7 semua. Jadi nanti Oh, masalahnya itu kelas 7 tapi oknumnya siapa kita tidak tahu. heeh, iya. Artinya memang anonim kan Mungkin ini untuk Iya, untuk pengungkapan ini anonim ya, iya nggak harus betul. menyebutkan Tidak. identitas gitu ya. Iya, tidak. Berarti dia standby ya mungkin berapa 24 jam nggak Pak Yoga? Guru BK-nya. Kalau untuk ngadmini ini. Kalau yang virtual terjadwal hanya sesi saja Pak, tapi kalau layanan aduan itu 24 jam. Ada webnya sendiri nanti seperti itu. Oh gitu ya. Iya, Ya mungkin bisa dibantu oleh admin yang apa yang petugas operator ya. betul. Atau dijami misalnya kalau jam kerjanya ya eh, kalau sampai malam ya. Kadang curhat itu kan malam Pak Yoga. Curhat. Kalau ini anak-anak yang ini kan kadang malam juga gitu kan, nggak bisa tidur gitu kan. Nah, mungkin perlu dipikirkan nanti ya untuk Iya, secara siap Pak. psikologisnya bagaimana. Kalau kalau cuman kayak admin pengaduan apa rekening dibaca atau ini sih jam kerja ya. Tapi kalau masalah psikologis atau masalah apa masalah personal kayak gini nih kadang nggak mengenal waktu sih memang ya. Ya pengalaman Pak Masrur ini. Nah kalau Pak Masrur pernah nggak ngalamin yang sampai di luar jam kantor gitu Pak? sering Pak, sering Pak, Sering. sering, Berarti sering memang. standby juga Iya, ya Pak cuman kan Masrur memang ya. sering, cuman Wah. kan memang kadang paling tak sampaikan nanti untuk lebih lanjutnya di Heeh. hari berikutnya aja atau di Oh gitu. pada saat di sekolah kayak gitu. Ya, Mungkin ya. lebih lebih detailnya kayak gitu. Ini baik Tapi banget. mungkin untuk saran, alhamdulillah memang yang berusaha seperti itu sama siswa. Artinya biar mereka juga nyaman ketika ada permasalahan atau mungkin kendala di sekolah kayak gitu kan, jadi bisa apa namanya bisa ada solusi yang lebih cepat gitu kan. Kemudian kaitannya dengan tadi mungkin admin kalau saran kalau misalnya memang itu virtual parenting room itu memang digunakan untuk di sekolah sih mungkin ya baiknya itu memang untuk di adminnya itu diarahkan untuk di guru BK-nya saja Pak kayak gitu. Artinya benar-benar untuk menjaga walaupun toh memang di situ tidak menyampaikan apa namanya identitasnya siapa ketika memang di situ hanya guru BK kan jelas mereka itu sudah dipagari dengan asas dari bimbingan dan konseling itu sendiri sementara untuk apa namanya guru yang lain atau misalkan wali kelas yang bukan notabene bukan dari guru BK itu kan apa namanya tidak ada asas kerahasiaannya khawatirnya barangkali nanti menjadi bahan untuk perbincangan di apa namanya tempat yang lain. Oh ini di platform ini ada masalah-masalah seperti itu ya gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, ya, saya pikir itu ya masukan ini penting Pak Yes, Yoga ya, karena siap. kalau Terima kasih Pak guru Masrur. BK ini kan memang dia diberikan kemampuan dan juga kita ada kode etiknya untuk sebagai konseling ini kita menjaga kerahasiaan mereka menjalankan sesuai dengan ya SOP-nya lah gitu ya. Nah, jadi bukan langsung dihubungkan ke guru BK saja. Nah, saya itu kalau pengalaman saya pribadi ya namanya zaman dulu dengan guru BK itu mesti menakutkan ya kalau zaman dulu. Tapi sekarang ini nampaknya sih sudah enggak ya. Dan Sekarang lebih humanis Pak guru BK Pak. lebih humanis sih. Sekarang ini saya lihat wah kalau guru BK-nya kayak Pak Masrur ini ya orang pada seneng datang ini anak-anak ini gitu kan. Ya 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 mudah-mudahan semakin bertambah baik lah ya untuk kita semua. Terima kasih untuk kelompok ini kita berikan aplaus ya.
luar biasa. Dan kita langsung lanjut ya ke kelompok berapa nih? Dua, apa? Tiga B ya. Tadi tiga A sudah ya. Tiga B. Monggo langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin share screen nggih, Pak. Silakan. Nggih. Baik, di sini langsung saja untuk Punten Pak Ridwan mau menunggu Pak Rois apa langsung dimulai? oh iya, Pak Ro. oh iya, iya. Baik. Silakan. Bisa saya mulai Pak Rois? Langsung ya. Oh, oke, siap. Baik, langsung saja saya ingin menyampaikan tugas kelompok 3B yaitu implementasi WOG dan di digitalisasi bimbingan perkawinan mandiri. Jadi yang melatar belakangi digitalisasi bimbingan perkawinan ini itu ketika dulu sebelum COVID itu kan bimbingan perkawinan bisa dilaksanakan secara langsung. Kemudian karena ada COVID, terus lalu muncullah semacam bimbingan-bimbingan melalui daring, Pak. Itu terus selain karena faktor COVID, kita bimbingan perkawinan secara daring ini apa ya, mengikuti perkembangan zaman karena semakin ke depan itu kan zamannya mulai digital, jadi ya yang melatar belakangi kenapa kita memilih implementasi WOG digitalisasi bimbingan perkawinan itu ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian untuk instansi yang terlibat itu ada KUA sendiri, kemudian ada puskesmas. Nah, untuk puskesmas sendiri ini berperan penting dalam bimbingan perkawinan terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan konseling terkait kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Lalu instansi selanjutnya kita bisa kolaborasi dengan BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, terutama dalam untuk yang BKKBN ini itu nanti bimbingan perkawinannya berfokus pada konteks pembangunan keluarga dan pencegahan stunting. Seperti itu. Untuk contoh kegiatannya, itu bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang diselenggarakan oleh KUA dengan melibatkan fasilitator dari BKKBN dan Puskesmas. Terus untuk penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan pencegahan stunting kepada calon pengantin, penyediaan materi bimbingan perkawinan yang komprehensif dan mudah dipahami oleh calon pengantin. Untuk tujuan kegiatan sendiri itu yang pertama meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan bimbingan perkawinan. Untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, layanan bimbingan perkawinan perlu terus diperkuat baik dari sisi konten, metode maupun jangkauannya. Lalu mendorong sinergi lintas sektor dalam penguatan ketahanan keluarga. Jadi ketahanan keluarga tidak dapat dibangun hanya oleh satu instansi, yakni KUA saja, Pak. Jadi butuh juga kolaborasi dari instansi lain, terutama dalam hal kesehatan keluarga gitu. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu mewujudkan smart service di lingkungan Kementerian Agama. Nah, transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama harus diwujudkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan.
Nah, untuk inovasi kegiatan sendiri dari digital bimbingan perkawinan ini, yang pertama itu menyediakan platform digital terpadu, Pak. Platform digital terpadu ini tentang belajar mandiri sebelum mengikuti bimbingan perkawinan. Jadi di sana nanti calon pengantin bisa belajar sendiri dengan mengunduh modul-modul seperti modul-modul di BKKBN, kemudian modul spiritual 6 agama, kemudian modul tentang kesehatan reproduksi. Jadi sebelum mengikuti bimbingan via Zoom, itu nanti Catin bisa belajar terlebih dahulu supaya bisa mengikuti ketika nanti Zoom atau bimbingan via Zoom tadi bisa terlaksana seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu fast responsive service melalui WA. Kan sekarang ini kan untuk WhatsApp itu penggunanya juga banyak. Sekarang apa-apa lewat WhatsApp. Jadi ya harus ada ini platform fast respon melalui WA gitu. Kemudian yang terakhir itu bimbingan secara daring. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya bimbingan secara daring ini untuk menjangkau lebih banyak layanan perkawinan, bimbingan perkawinan, terutama bagi calon pengantin yang rumahnya jauh, Pak, yang tidak bisa datang langsung ke lokasi bimbingan itu kita bisa menyediakan bimbingan secara daring. Nah, untuk yang terakhir itu yang sudah melakukan bimbingan perkawinan itu nanti para calon pengantin atau yang mungkin sudah menikah tapi baru mengikuti bimbingan perkawinan nanti mendapatkan sertifikat bimbingan digital seperti itu. Nah, itu saja Pak untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon masukan dan jika ada yang bertanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ridwan Adi Nugroho. Kita berikan aplaus untuk kelompok berapa ini? 3 ya. Ini sudah menjadi apa gejala secara umum ya, dan kebutuhan di semua KUA ya. Di beberapa angkatan yang saya mengajar memang bimbingan secara online ini sedang dibutuhkan ya, dibutuhkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau mengangkat sebagai rancangan aktualisasi ya, tolong diperhatikan ya ini saran dari saya. Pertama, perkuat data ya bahwa eh, yang membutuhkan layanan secara online ini banyak ya. Jangan cuman asumsi kita ya, misalnya menurut Pak Ridwan, wah ini banyak yang butuh online. Ternyata setelah kita survei, benar-benar kita riset secara singkat, ternyata penduduknya aja nggak pada punya HP gitu kan. Gimana kita mau layanan online gitu kan. Ini kan berarti tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu yang pertama ya. Pastikan bahwa kebutuhan ini datang dari masyarakat banyak. Nah, terus yang kedua, untuk pembimbingan apa untuk apa tadi fast respon WA ya, itu tolong juga ditentukan PIC atau admin yang memegang itu memang benar-benar dia memahami ya seluk-beluk tentang pelayanan KUA ya. Ya bisa langsung penghulunya sendiri atau penyuluhnya bergantian megang adminnya. Kalau yang tadi di sekolah untuk parenting atau konseling itu guru BK langsung. Kalau di KUA ya itu apa namanya penghulu atau penyuluh langsung ya. Bisa ditambahi dengan chatbot ya. Chatbot, chatbot itu yang biasanya FAQ ya, frekuensi ya, frequently ya, asking question ya. Jadi yang sering ditanyakan, misalnya berapa biaya untuk nikah di KUA? Nanti kalau yang saya pelajari dari chatbot itu biasanya, pada dasarnya biaya di KUA adalah 0 rupiah.
tetapi dengan syarat ini. Maksudnya pada jam kerja segala macam tuh. Ya, terus untuk pernikahan yang boyong ya disebutkan apa itu yang di luar jam itu ya itu membayar PNBP senilai sekian dan eh, untuk apa namanya senilai sekian dan itu bisa ditransfer ke bank atau bagaimana. Itu jadi dua ya, bisa chatbot, bisa apa yang CS manusia. Ya. Yang manusia ini biasanya kalau kendalanya udah krusial ya, kendalanya kalau di bank-bank itu oh, ini saya udah reset password tapi belum berhasil. PIN-nya belum bisa pulih misalnya. Itu yang biasanya krusial. Gitu ya, Pak Ridwan dan kawan-kawan juga yang anggota kelompok dan Bapak Ibu semua. Nah, terus yang ketiga terkait dengan layanan online ini, bimbingan ya, bimbingan pernikahan itu juga bisa dikuatkan dengan konten-konten yang lagi in. Nah, ini ya. Ini saya belajar dari kelompok kemarin ya. Ini menarik-menarik. Jadi sekarang contohnya tadi dikuatkan ini kontennya itu dikuatkan di bidang misalnya pernikahan dini ya. Nah, dikuatkan itu kalau perlu bikin modul baru terkait pernikahan dini ini ya. Dari sisi undang-undangnya, dari sisi kedewasaan atau kematangan ya, psikologis maupun biologis maupun apa kematangan dari sisi apa ya keuangan ya finansial. Nah, terus ada juga kemarin ini yang lagi tren, tolong diberikan materi penguatan tentang judi online. Nah, ada ini kemarin itu karena di daerahnya lagi marak ya kayak judi online. Jadi pasangan-pasangan pengantin baru ini yang pengen dia itu langsung kaya tapi nggak mau kerja keras itu mengandalkan ikut judi online yang akhirnya malah bangkrut kan gitu. Akhirnya malah cerai ya karena ya nggak bisa mencukupi menafkahi istrinya kan gitu. Nah itu bisa ditambahkan Pak Ridwan dan kawan-kawan Bapak Ibu semua ya nanti untuk konten-kontennya. Mungkin itu aja yang sedikit dari saya. Ada yang mau nambahkan lagi? Ya, mungkin ada ide yang lain lagi terkait dengan layanan online KUA ya. Ya, kalau nggak ada, mungkin ya karena udah banyak dibahas ya, jadi udah paham. Kita berikan aplaus untuk kelompok tiga ini ya. Luar biasa. Lanjutkan ya. Kemudian yang terakhir kita berikan kesempatan untuk kelompok berapa ini? Empat. Empat A ya. Empat A belum ya? Baik, langsung langsung aja. Juru bicaranya monggo siapa? Kelompok empat a. Ya, Pamungkas. Siapa yang belum? Monggo. Empat A belum kan ya? Belum, Pak. Oke, ya Bu Rina yang mau menyampaikan ya. Bu Ida, tolong di share screen, Bu Ida. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4A akan menyampaikan diskusi kelompok kami mengenai implementasi whole of government untuk meningkatkan peserta didik baru di MTS Negeri 5 Gunung Kidul. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rina Wulandari, kemudian ada Pak Putra, Pak Rosi, Bu Ida, dan Bu Mursida. Yeah. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu mengenai profil MTS Negeri 5 Gunung Kidul. MTS Negeri 5 Gunung Kidul adalah
sebuah madrasah di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, berbatasan langsung dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo. Peserta didik berasal dari daerah sekitar, terutama dari Kecamatan Ngawen dan Kecamatan Semin. Di Kecamatan Ngawen juga terdapat sekolah yang lain, yaitu yang di bawah Dinas Pendidikan, yaitu SMP Negeri 1 Ngawen sebagai kompetitornya. Pada tahun ini atau pada tahun pelajaran 2025-2026, siswa yang masuk atau peserta didik yang terjaring ada 93, sedangkan siswa baru pada tahun ajaran kemarin atau tahun 2024-2025 ada 112, berarti mengalami penurunan sejumlah 19 murid. Lanjut. Kemudian permasalahan yang dihadapi, pertama, menurunnya peserta didik baru, terjadi penurunan jumlah peserta didik sebanyak 19 siswa dari tahun sebelumnya yang menunjukkan tren negatif dalam penerimaan siswa baru. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat, rendahnya minat siswa melanjutkan ke madrasah sanawiyah dipengaruhi oleh persepsi siswa dan kurangnya dukungan keluarga. Ketiga, program sekolah belum dikenal, program-program unggulan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Gunung Kidul belum populer dan belum dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Yang terakhir, kinerja belum maksimal. Belum maksimalnya kinerja guru dan tenaga kependidikan dalam mendukung promosi dan pengembangan madrasah. Pendekatan whole of government. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan pendekatan whole of government yang mengedepankan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor untuk mencapai tujuan bersama. Pertama, kolaborasi lintas sektor menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti Kantor Kementerian Agama, pemerintah desa, kecamatan, dan profesional eksternal. Kemudian penguatan identitas madrasah dengan mengembangkan program unggulan yang menjadi ciri khas dan daya tarik madrasah. Kemudian festival dan open house, mengadakan event tahunan untuk memperkenalkan potensi madrasah kepada masyarakat. Yang terakhir, digitalisasi pembelajaran, menjalin kerjasama dengan platform bimbingan online. Kolaborasi lintas sektor ada beberapa yang kami rumuskan, antara lain dengan Kantor Kementerian Agama, dengan menyediakan pembinaan untuk guru dan tenaga kependidikan, serta dukungan dana untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah Badan Zakat untuk memberikan bantuan keuangan kepada siswa kurang mampu untuk membayar buku LKS. Kemudian dengan Kepala Desa Sambirejo menyediakan data anak usia sekolah dan memfasilitasi kegiatan pengenalan madrasah ke masyarakat. Kemudian pemerintah kecamatan memfasilitasi pengenalan program-program madrasah kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Kemudian profesional marching band dengan membimbing ekstrakurikuler marching band untuk menampilkan pertunjukan yang menarik. Kemudian ada program unggulan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Gunung Kidul, yaitu marching band madrasah. Marching band ini menunjukkan adanya simbol semangat, kedisiplinan, dan kekompakan siswa. Dapat ditampilkan dalam pawai HUT RI Republik Indonesia dan kampanye promosi ke SD maupun MI. Dengan dukungan pengadaan alat melalui sinergi Kemenak, Pemda, dan CSR. Selanjutnya adalah hadroh dan sholawat modern dengan memadukan nilai religius dengan kesenian Islami. Dapat tampil dalam kegiatan keagamaan di desa maupun masjid setempat. Dan dapat memperkuat citra madrasah sebagai pusat pembinaan akhlak. Program selanjutnya yaitu Festival Madrasah dan Open House, event tahunan untuk memperkenalkan potensi madrasah dengan berupa lomba untuk siswa tingkat SD maupun MI di sekitar sekolah, di sekitar madrasah dengan mengundang tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya adalah bimbingan belajar online
bekerja sama dengan platform bimbingan belajar untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dan berharap respon terhadap paradigma digitalisasi belajar. Dampak yang diharapkan adalah dengan semoga adanya peningkatan jumlah siswa, meningkatnya jumlah pendaftar di MTS Negeri 5 Gunung Kidul pada tahun ajaran berikutnya, kemudian dapat berkolaborasi secara berkelanjutan, terjalinnya kerjasama berkelanjutan antara madrasah dengan berbagai pihak, kemudian adanya citra positif madrasah, terbentuknya persepsi positif dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di madrasah, kemudian prestasi akademik, dapat meningkatnya prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui program unggulan. Dengan implementasi pendekatan whole of government, diharapkan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Gunung Kidul dapat menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Sampun Bapak. Sudah ya. Iya, sampun berikut. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok ini ya. Mudah-mudahan ini saya kasih roket. Karena ini siswanya kan kurang ya. Nanti biar meroket siswanya. Terima Baik, kasih. Bu Rina, terima kasih Iya. sudah disampaikan tadi. Nah, ini menarik ya. Karena ada beberapa lainnya. Ini madrasah lagi panen siswa. Tapi di MTS 5 mana? Gunung Kidul ya. Iya, betul. MTS 5 Gunung Kidul itu di daerah mana, Bu Rina? Ngawen, Kecamatan Ngawen Oh, yang Ngawen. deket Cawas, Klaten. Oh, jadi bukan yang Iya, dekat ya, laut bukan ya? bukan yang nempel Klaten pas. Nempel Klaten pas. Nah, oke. Nah, ini mungkin juga pengaruh dari kondisi geografis ya, Bu Rina ya. Betul. Ini saya komentari pertama terkait kurangnya siswa ini ya. Kalau kita menggunakan pendekatan whole of government ya tentunya yang tidak bisa diajak kerjasama ini kan sekolah SD atau apa maksudnya dari yang dikdasmen ya kan karena mereka kan musuh kita ibaratnya kan gitu untuk mencari siswa ini kan kita rebutan ya tahu. Nah, cuman beberapa sektor lain yang bisa dirangkul tadi whole of government itu ya termasuk dari eh, pemerintahan daerahnya sendiri juga gitu loh. Contohnya dari kecamatan ya atau dari kelurahan itu bisa kita rangkul tadi untuk apa? Untuk menjelaskan ini loh eh, madrasah itu pola belajarnya seperti ini. Outputnya nanti anak-anaknya seperti ini ya. Terus dikuatkan dengan apa tadi? Dengan kampanye-kampanye ya, promosi eh, apa ditunjukkan ini kami ada marching bandnya misalnya kan. Kami ada apa namanya? Ada ekstranya ini ngaji misalnya atau menghafal Quran misalnya kan gitu. Nah, promosi-promosi itu tentunya dilaksanakan dengan secara komprehensif ya. Ya, jadi tidak terputus ya kayak orang jualan apa ya? Kayak orang cuma jualan ya tahu atau tempe kan gitu ya. Jual putus ya. Tapi kalau orang jualan mobil, sepeda motor itu kan pasti ada purna jualnya gitu loh. Jadi kalau udah promosikan itu ya harus konsisten. Kondisi di madrasahnya juga harus diperbaiki. Ini PR buat Pak Kepala dan juga seluruh warga dari MTS 5 Gunung Kidul ya. Itu menjadi PR agar bisa meningkatkan minat dari masyarakat terhadap MTS 5 ini. Jadi kondisinya Bu Rina untuk tahun kemarin ini turun ya dari tahun kemarin turun berapa orang siswanya? 19, Pak. 19 orang. Iya. Yang tadinya berapa? 112 menjadi 93. 93. Kalau dari tahun sebelumnya lagi yang 2023
turun juga? Hanya tahun ini, Pak. Kalau Enggak. dari tahunnya yang kemarin itu Hah? 2 tahun yang lalu, untuk tahun kemarin itu naik, terus tahun ini, baru tahun ini yang turun. Oh ya, nah ini kan juga perlu dipelajari gejalanya. Apa karena memang jumlah anak-anak usia itu yang memang sedikit pada tahun ini toh? Nah, itu juga artinya itu tren sesaat ya. Ya, tapi kalau trennya itu memang kira-kira patut diwaspadai, nah ini perlu untuk kita segera carikan solusi, Bu Rina. Kalau yang dari apa sekolah rivalnya atau sekolah negeri sejenis, Oke. gimana kondisinya? Untuk SMP 1 Ngawen ini juga mengalami penurunan. Oh, penurunan. Oke. Dari SMP yang lain dan dekat sini juga penurunan. Itu ya. Penurunan. Oke. Berarti kemungkinan itu kan penyebabnya jumlah anak-anak tahun itu yang memang sedikit ya. Artinya dulu pas angkatan ini orang-orang yang melahirkan ya orang-orang tua mereka kan jumlahnya sedikit ya barengan ini satu angkatannya gitu. Nah, ya cuman ya perlu ini aware Bu Rina ya juga artinya untuk menjaga agar trennya tetap positif nanti dibikinlah itu program-program yang menjanjikan ya untuk masyarakat dan beda nilai plus toh Bu Rina. Tentunya yang nilai plusnya apa di situ yang nilai plus selain sekolah lain dibanding sekolah lain? Di madrasah kami ada program tahfidz, tahsin, Mm-mm. PTQ, kemudian setiap pagi, setiap hari Jumat ada gerakan membaca kitab kuning, Hmm. ada sholat duha, jadi itu bergantian Senin apel, Selasa tahsin, Rabu kitab kuning, Kamis tahsin lagi, untuk Jumat itu ada kegiatan unjuk bakat, kadang bergantian dengan bersih-bersih atau olahraga, Hmm. begitu. Mungkin Kalau kalau Bu di Rina guru gimana? apa? Saya guru bahasa Jawa, Pak. Tapi Bahasa juga nyambi tahfidz. Hafid ya. Tadi itu yang saya sampaikan bisa dibentuk unggah-ungguh tadi loh Bu Rina Nggih, untuk membentengi anak-anak ini menjadi seperti apa budaya Barat gitu. Nah ini penting untuk apa disosialisasikan atau diintensifkan lah masalah budaya Jawa gitu. nggih. Terus kalau kalau ada keunggulan lain misalnya apa? Sekolahnya gratis nggak di madrasah ini? Gratis. Gratis ya. Untuk nggih, tidak bayar, bayarnya hanya pertama kali masuk itu bayar seragam dan Hmm. bayar buku setiap tahunnya. Ya itu kan bisa juga jadi keunggulan ya, Kak. Nggih. Bisa ditulis di apa di kampanye atau di brosurnya gratis. Wah, tapi jangan ada tulisannya kecil di bawah S dan K berlaku ya. Surat syarat dan ketentuan berlaku ya. Gratis tapi nanti misalnya ada yang bayar ini, bayar itu. Oh, Tapi tidak ada, Pak. dijelaskan. Kalau misal iuran apa ya dijelaskan. Nggih. Baik, Bapak Ibu, luar biasa pada siang hari ini semuanya sudah apa, apa ini namanya, sudah menyampaikan ide-ide dan juga apa namanya, termasuk keluh kesahnya ya, ide keluh kesah ini karena Bapak Ibu udah kami bekali dengan ya tentang hal-hal kayak manajemen ASN, jadi tahu ya hak dan kewajibannya gitu kan. Jadi, jadi termasuk hak dan kewajiban tuh Bapak Ibu yang guru disuruh ngajar di luar bidangnya itu hak dan kewajiban loh, jangan salah ya kan. Ya, bukannya kita ini mau menjadi pembelot atau pemberontak atau pembangkang kan enggak. Tapi mendudukkan sesuatu sesuai dengan apa? Tusinya ya, tugas dan fungsi. Itu penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak mau mengarah ke profesionalitas ya kembali ke zaman dulu. PNS itu menjadi semuanya seksi sibuk, wah, SS, gitu. Seksi sibuk. Terus juga
menjadi seorang yang memiliki pusaka palu gada, ya. Apa lu, apa lu mau gua ada, ya. Jadi disuruh misalnya yang prakom di sini disuruh sama bosnya, kamu perbaiki, tolong perbaiki AC di tempat saya atau perbaiki kipas angin, ya, karena rusak itu. Nah, itu kan nggak sesuai dengan tusinya ya Bapak Ibu. Udah nggak zamannya PNS itu. Manajemen apa? Manajemen bakul sate. Nah, saya pun masih ngalami waktu jadi struktural itu masih ngalami. Jadi mulai dari ngedrap surat, ya, ngonsep surat, mengetik surat, terus memparap atau ngeprint dulu, ngeprint, parap, tanda tangani. Terus untungnya tidak saya sendiri yang mengantarkan, ya, untungnya masih ada yang bisa disuruh. Ya, kalau sekarang kan udah lewat email ya. Nah, jadi jangan manajemen bakul sate. Bakul sate itu mulai dari dia motong ayam sendiri, ya, terus apa nyabuti bulu, ya, nyabuti bulu, motong sampai motong kecil-kecil, nyundui sendiri sampai ngejualin sendiri, ngasih kembalian sendiri, ya. Nanti pulang bawa gerobak ya sendiri. Jadi all in one, ya. A sampai Z itu, ya, PNS sudah nggak gitu. Zamannya sekarang kita profesionalisme sesuai dengan kompetensinya, ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu harus bisa berperan di situ, ya. Jangan terus ya itu karena pinter dan satu-satunya terus di kantor jadi disuruh seperti itu. Nah, sebelum sesi ini berakhir Bapak Ibu, kita ada sedikit diskusi ya terkait ini apa nih? Brainstorming. Wah, brainstorming ya. Kita ngobrol-ngobrol nih ke ini mana tuh? Bu Sutriani lagi kemana nih? Apa lagi ke toilet? Ya, kita yang ada dulu deh. Bu Siti Munfarida nih. Eh, menurut Bu Siti Munfarid ini eh, agar kita menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban berjalan dengan baik nih gimana Bu? Tipsnya gimana nih? Kalau menurut saya untuk menjaga pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus ada keterbukaan, akuntabel. Jadi semua pekerjaan itu juga harus akuntabel, terbuka. Kemudian ada data-data yang tersimpan, bukti-buktinya itu ada. Kemudian dari kalau di kantor itu pasti ada internal audit dan juga eksternal auditnya untuk menjaga eh, akuntabilitasnya. Begitu Oke, menurut saya, Pak. jadi harus segala sesuatunya terbuka, akuntabel ya, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya nih Bu Siti Munfarida ini sebagai apa Bu Siti? Guru ya? Rencana, Pak. Oh, perencana ya. Ini misalnya Bu Siti Munfarida kok di tempat Ibu ini tunjangan kinerja 3 bulan belum terbayarkan ini. Terjadi kasus seperti itu. Kira-kira bagaimana nih tindakannya? Yang penting kita sudah menyimpan bukti-buktinya setelah sudah melaksanakan tugas-tugasnya. Mungkin ada kekurangan ataupun ada pembaruan terkait kebijakan-kebijakannya sehingga mundur untuk pencairannya. Jadi yang penting kita sudah melaksanakan tugasnya, ada buktinya, nanti bisa kita tanyakan terkait hak tersebut kepada yang eh, melaksanakan tersebut. Ditanyakan ya. Ya, Oke. misalnya ini, waduh ini Bu Siti kebetulan punya cicilan. Nah, ini 3 bulan enggak, 3 bulan kok nggak cair ini tunjangan kinerja. Nah, ini harus di apa? Ditelusuri ya. Ini penyebabnya apa kan gitu. Jangan-jangan lupa dianggarkan ya. Di perencanaan lupa dianggarkan ini gajinya jadi nggak, karena nggak ada di anggaran nggak bisa cair gitu kan. Ya, jadi kita harus menelusur. Dan yang lebih penting ini Pak siapa ini Pak Rozi Azam ya. Kita kalau agar menjaga kewajiban
dan hak ini bisa seimbang tuh harus tahu apa Pak Rozi? Harus paham apa nih? Baik, harus paham tentang tugas dan fungsi di Satker itu nih, Pak. Jadi ini itu sih bagaimana tugas dan fungsinya, kemudian hak-haknya dan kewajibannya itu sesuai begitu. Sesuai dengan apa? Regu, Eh, Tugas dan fungsi regulasi, jabatan nggih, sesuai regulasi dengan peraturan ya. peraturan gitu nggih. Jadi Bapak Ibu harus membaca peraturan perundang-undangan yang terupdate ya, jangan yang udah out of date. Ya, ini peraturan yang dipakai Pak Mariono misalnya, oh ternyata ini udah peraturan nggak berlaku, udah nggak update ya, salah gitu kan. Kita nggak bisa ngomong kalau kayak gitu. Harus yang peraturan terupdate, nih. Termasuk ini Bu Veronica juga nih kalau kalau kita berbicara sesuatu pakai peraturan yang terbaru. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di tengah disrupsi ya, harus teknologi ini PNS ini kan harus tetap menjaga pelayanan prima. Gimana kita bisa tetap menjaga pelayanan prima, Pak Muhajir? Agar pelayanannya tetap prima nih kita. Oke, kalau menurut saya ya, harus teknologi yang semakin maju seperti ini, tentunya kita sebagai PNS juga harus mengupdate skill kita, gitu, Pak. Terutama dalam hal teknologi. Jangan kita seperti, mohon maaf, PNS yang dulu yang mungkin tidak melek teknologi kayak gitu, Betul. karena ya memang tidak, ya memang ya sekarang memang ya harus paham itu, gini ya. Untuk menunjang kinerja kita juga, untuk menjaga pelayanan kita gitu, agar prima tadi. Maka kita ya harus, kalau misalkan belum bisa ya kita harus berusaha untuk mengupdate skill kita. Seperti itu Pak menurut saya. Ya, betul sekali Pak Muhajir. Jadi eh, kita harus mengupdate ya. Ya, memang kalau yang ya mohon maaf kalau kadang ini PNS yang udah mau pensiun gitu kan, itu kan kadang kelemahannya di bidang IT ya gitu kan. Nah, ini kita juga harus ikut membantu mereka ya. Membantu mereka tuh nggak mereka terus harus bisa itu nggak mesti harus diajari, tetapi minimal mereka itu kita bantu kalau ada hal-hal yang terkait teknologi bisa kita sedikit arahkan gitu ya. Ya, karena kalau kita ngajarin sampai bisa memang berat. Nah, hal-hal seperti itu tuh berat gitu. Nah, terus ini Pak Rista kemana ini? Hadir Lagi Pak, off apa? cuma tidak bisa share Oh, screen, iya. tidak bisa share video. Tapi nggak off ya? Ya, tadi terlempar terus Pak. Oh iya, iya, iya. Ya, ini sedikit lagi kok. Kita sampai jam 12 kurang udah selesai. Nah, jadi itu nih Bapak Ibu, bagaimana kita ini di tengah disrupsi ini, kan perubahan cepat ya sekarang ini. Kita harus beradaptasi ya. Apa nih? Ini berakhlak nih ada nggak? Adaptasinya ada nggak sini? Yang terkait dengan kita harus beradaptasi itu apa? Ada adaptif. Adaptif. Oh iya, Adaptif, Pak. adaptif ya, ya. Berarti benar. Beradaptif ya. Ya, penting ini Bapak Ibu, adaptasi ya. Karena kalau di ilmu apa seleksi alam ya, yang bisa beradaptasi itu yang akan bertahan kan gitu. Jadi pelayanannya harus tetap prima ya. Di, di, di seorang guru juga sama loh. Ini saya sedikit mengingatkan ya Bapak Ibu guru ya. Yang saya sering komplain ini, jujur aja ya. Karena anak saya kan masih SD, baru aja TK. Nah, ini guru-guru ini sering sekali kok saya lihat tuh kurang kurang sabar ya. Dalam mendidik seseorang anak itu kadang kurang sabar dan malahan cenderung maunya anak itu udah jadi, udah instan, udah bisa misalnya hitung-hitungan, nulis, nulis, membaca itu pinginnya udah bisa lah. Untungnya kalau
Anak saya itu kan saya leskan ya toh, baca tulis itu udah bisa dari ini. Nah, tetapi kadang di komentar-komentar, misal di buku apa progres itu toh, progres itu seringnya ditulis di situ, ini khusus untuk guru yang dasar ya, di mungkin di apa MI ya. Nah itu ini anak ini kadang anak kurang sebenarnya bisa, tetapi kurang fokus gitu kan. Nah itu kan dalam batin saya loh, ini kan tanggung jawab kamu ya harusnya sebagai guru gitu kan, untuk bagaimana dengan sabar itu mendidik anak-anak gitu. Nah saya kadang itu makanya suatu saat mungkin saya protes juga ya, apalagi anak saya sekolahnya di sekolah swasta yang mahal gitu kan. Nah ini harus guru-guru nih ya, khususnya guru Kemenak nih jangan sampai seperti itu ya. Kita harus ada nilai lebih dibanding guru-guru yang lain ya. Ya walaupun mungkin gajinya kecil nggak apa-apa. Kita buktikan dedikasi kita lebih bagus dibanding guru-guru swasta atau yang lain yang mungkin pendapatannya lebih tinggi gitu nih. Karena mendidik itu kan tanggung jawab terhadap generasi mendatang. Ya, jangan semata-mata, wah ini cuman tugasku cuman ini kok, aku ya udah. Ya jangan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi membina, mendidik anak-anak untuk generasi ke depannya. 2000 apa ini? Indonesia emas atau apalah itu ya. Karena saya hitung dulu nih 2000 berapa? 2045 ya. Indonesia emas 2045 ini kan 20 tahun lagi ya, saya kalau masih diberi hidup ya sudah umur berapa? 60-an Bu Veronica ya. Saya udah pensiun nih, Indonesia emas. Saya pensiun udah nggak emas-emas lagi, saya kan udah mbah-mbah gitu ya. Nah, nanti kita harus menciptakan generasi yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, ini masih ada satu slide lagi sebenarnya. Kita lihat. Oh, tapi terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Eh, Pak Ibnu Bakir mungkin mau nanya? Enggak. Enggak ya, udah. Kayaknya udah paham semua nih. Ya. Baik, Bapak Ibu, karena tidak ada yang bertanya lagi, ya kita cukupkan untuk sesi pada siang hari ini ya. Terima kasih atas partisi sapinya ya, partisipasinya dan eh, juga perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dari ucapan ya, dari sikap. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kita akhiri untuk sesi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Rois. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima kasih Pak kepada Pak Rois. Terima kasih Rois Pak Rois. dan kami informasikan kepada para peserta untuk pembelajaran sinkronus hari ini selesai dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kemudian untuk jadwal pembimbingan, kalau di jadwal itu ada coaching untuk pembelajaran angkatan 1, agenda 1, 2 dan 3 itu jam 15.30. Tetapi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kebetulan juga Pak Rois tidak ada mengajar untuk selanjutnya, maka untuk jam 1 nanti Kelompok seluruh 3 ya? peserta, ya jam 1 nanti seluruh peserta masuk ke main room dulu. Nanti khusus kelompok 3 dengan Pak Rois jam 1 bergabung dengan Pak Rois. Untuk kelompok 4 dengan Ibu Nikmah juga jam 1. Kemudian untuk kelompok 1 dengan Ibu Katam nanti jam 13.30. Yang jelas nanti teman-teman jam 1 masuk di Zoom ini lagi. Gitu nggih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Iya, Muklas ya. kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi jam 1. Oke. Terima kasih semua. Monggo kita akhiri bersama. Jangan lupa untuk petugas rekodnya ya. Nanti jam 1 kita masuk lagi. Oke. Terima kasih Bu Swastia Vera.
Pantun Pak Pantun. Mukrosin. Pantunnya saya titipkan ke Bu Vera saja. Ayo Pak Vera.